Selamat pagi Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Indri Lestari Olandri Sipolon dengan NIM 068. Nah, nama saya Fisitri Nurmawati dengan nilai setengah delapan. Saya akan Sapadila dengan NIM akhiran 082. Dan saya Medika Tinis Manita dengan akhiran NIM 073. Di sini kami akan menjelaskan tentang LCA dari Pet Battle. Adapun sebelumnya kami akan menjelaskan tentang studi kasus. Baik, di sini ada studi kasus dari Pet Battle, yaitu pada suatu dekade terakhir ini produksi air minum dalam kemasan semakin meningkat dan tidak ada indikasi bahwa tren ini akan berhenti dalam waktu dekat ini. Dalam hal ini, produksi air minum kemasan tidak terlepas dari Bottle Pet. Bottle Pet diproduksi dari minyak mentah yang mengakibatkan ketergantungan pada bahan bakar fosil di saat persediaan bahan bakar fosil semakin menipis. Ketergantungan bahan bakar fosil ini berulang selama proses transportasi karena jarak transportasi untuk banyak produk plastik, terutama yang berada pada benua yang berbeda dengan tempat produksinya yang cukup jauh. Jarak pengangkutan yang jauh mengakibatkan konsumsi energi yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan kontaminasi lingkungan yang cukup besar. Untuk memahami dampak dari lingkungan yang sebelumnya sudah dijelaskan, eh, dari suatu produk, kita perlu mempelajari siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi material hingga pengolahan limbah. Dalam hal mempelajari seluruh siklus hidup suatu produk dapat dilakukan dengan penilaian siklus hidup atau LCA. Penilaian siklus hidup ini berusaha untuk mengukur semua elemen yang dihasilkan dari produksi, penggunaan, dan pembuangan produk. LCA juga menilai dampak lingkungan dari produk, maka dalam tugas ini kami membahas siklus hidup botol air PET eh, mulai dari produksi komponen hingga titik penjualan di Jerman. Kasus pertama akan mewakili 1.000 botol air minum 1 liter non-karbonasi yang diproduksi dan dikonsumsi di Jerman. Kasus 2 dan 3 akan mewakili 1.000 air 1 liter non-karbonasi yang diproduksi dan diisi di Cina atau Turki dan dikonsumsi di Jerman. Lalu selanjutnya, eh, untuk kasus 2 terhadap produksi butiran plastik diangkut dari Cina dan komponen-komponen tersebut kemudian diangkut dengan kereta api ke Turki untuk diproses lebih lanjut. Kasus 3 akan berbeda karena pengangkutan antara Cina dan Turki dilakukan dengan menggunakan kapal. Studi ini akan mengkaji konsekuensi lingkungan dari konsumsi produk yang diangkut dengan jarak yang jauh dibandingkan dengan produk yang diproduksi secara regional. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan LCA dari Pet Battle ini sendiri masuk ke dalam aplikasi Open LCA. Yang pertama-tama dilakukan yaitu dengan membuat new flow dari flow sendiri, yaitu untuk ketiga case, yaitu case pertama, case 2, dan case ketiga. Lalu selanjutnya kita dengan membuat nama water bottle. Lalu selanjutnya kita masuk dalam membuat case 1, yaitu dengan mengklik new case, yaitu case 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam case 1 dengan cara yaitu memasukin input dan outputnya. Input dan output serta input dan outputnya kita masukin sesuai dengan langkah-langkah yang telah di-share, yaitu di PDF. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam outputnya, yaitu water bottle. Lalu selanjutnya kita ke parameter, di mana kita menyesuaikan parameter sesuai dengan yang di PDF yang di-share untuk langkah-langkahnya. Lalu selanjutnya masuk lagi ke input output dengan menyesuaikan maunya, itu juga unit dan sebagainya. Lalu selanjutnya setelah itu kita masuk ke dalam uh, general information untuk membuat create product system. Lalu selanjutnya akan membuat case 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah case 2. Di sini kita akan membuat prosesnya terlebih dahulu dengan name-nya adalah case 2, kemudian dapat finish. Setelah itu masuk ke input dan output-nya. Setelah masuk ke input dan output, kita akan menginputkan namanya sesuai dengan yang di modul, kemudian masuk ke parameter.
Di parameter kita menginputkan dari nama-namanya dan juga value-nya sesuai dengan di modul. Kemudian kembali lagi untuk input dan output. Untuk amount-nya sendiri disamakan dengan yang ada di parameter dan juga unitnya disamakan dengan yang di modul. Kemudian jika sudah masuk ke general information dan juga create product system dan memilih case 2 kemudian finish. Selanjutnya adalah case 3. Pada case 3 dapat membuatnya proses terlebih dahulu, kemudian input dan output, dan menginputkan dari nama yang sudah dari modul, dan kemudian menginputkan pada parameternya sesuai dengan yang ada di modul, dan juga value-nya disesuaikan dengan yang di modul. Kembali lagi ke input dan output. Setelah itu, menginputkan amount-nya yang sudah ada di parameter, dan juga menyesuaikan unitnya yang ada di modul. Setelah itu masuk ke general information lagi untuk meng-create produk sistemnya dengan memilih case 3 dan juga klik finish. Selanjutnya dapat dilanjutkan teman saya. Baik, berikutnya setelah sudah menginput case 1, 2, dan 3, selanjutnya adalah membuat new flow dengan nama granulate. Lalu dari flow granulate sendiri akan dibuat new proses, yaitu dengan nama granulate production. Nanti dari sana akan ada memasukkan input output yang dimana input juga dari berdasarkan dari modul, dan setelah itu juga masukkan parameter dan juga memasukkan parameter yang sesuai pada modul, lalu kembali lagi kepada input output, lalu memasukkan amount dari parameter yang sudah di-input dan juga menyesuaikan unit sesuai dengan modul. Lalu jika sudah, langsung ke general information dan langsung ke yang flow berikutnya. Kita membuat new flow lagi yang baru dengan nama plastic component, lalu membuat new process dengan nama plastic component production, lalu memasukkan input berdasarkan dari modul juga, dan juga memasukkan parameter yang sesuai dari modul juga. Lalu untuk output lagi, memasukkan amount, menyesuaikan dari parameter dan juga unit dari modul. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya setelah tadi kita buat plastic components dan juga granulate production, selanjutnya kita akan membuat proses bottle filling, di mana sebelum kita membuat proses bottle filling ini, kita buat dulu flow-nya yang bernama fill bottles. Setelah membuat flow, baru kita membuat proses yang bernama bottle filling. Nah, di bottle filling ini sama seperti biasanya kita menginput berupa plastic komponen, transport, dan water, lalu kita menginput parameternya. Mohon maaf untuk bottle filling parameternya nggak ada, tapi amonnya disesuaikan dengan ada di modul, kemudian kita menyesuaikan unitnya lagi. Terus selanjutnya kita akan membuat proses transport to post, tapi sebelum itu kita membuat flows yang bernama bottle at post, kemudian kita baru buat proses baru untuk namanya transport to post. Nah, di transport to post ini kita masukkan input berupa transport in TKM dan filled bottles-nya. Lalu kita buat parameter, yaitu WFB, TDC1, TDC2, 3. Lalu kita masukkan parameter tersebut ke dalam amount dan juga menyesuaikan unitnya. Kemudian setelah seluruh proses terpenuhi, selanjutnya kita lanjut ke membuat produk sistem untuk bottle at post, di mana membuat produk sistem untuk bottle at post ini dengan cara new product system, kemudian ketik bottle at post dan memilih transport to post, kemudian finish, dan juga produk sistem bottle at post-nya akan muncul. Untuk selanjutnya itu membuat project, di mana dibuat project ini dengan nama bottle at post. Kemudian di bottle at post ini kita bisa menginput dengan mengklik di bagian hijau sini, menginput untuk case 1, case 2, case 3, dan bottle at post. Nah, untuk bottle at post sendiri, display-nya tidak usah ditunjukkan. Kemudian amount-nya juga disesuaikan dengan ada di modul. Kemudian untuk parameter sendiri, kita input semuanya dengan cara mengklik di bagian hijau, kemudian membuka di setiap prosesnya, kemudian mengkontrol A, kemudian klik OK, maka parameternya akan muncul semuanya. Kemudian di bagian impact assessment method, juga kita menyesuaikan, kita menggunakan CML, IE baseline, dan juga normalization and weighting set-nya menggunakan Word 1990. Kemudian nanti akan muncul create report, kita harus klik itu terlebih dahulu, kemudian mengklik calculate.
Setelah mengklik calculate, maka akan muncul result seperti di sini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kita mengklik result, maka akan muncul project variance seperti di sini. Lalu selanjutnya ada diagram, di mana diagram ini menunjukkan bahwa impact terbesar itu dihasilkan oleh dari case 1, lalu yang diikuti dengan case 2, lalu selanjutnya diikuti dengan case 3. Lalu selanjutnya kita ke relative result. Relative result itu ada definisi-definisi seperti abiotic depletion itu dihasilkan paling tertinggi itu dari case 1, lalu selanjutnya case 2, case 3, begitu juga seterusnya. Seperti abiotic depletion fossil fuels itu juga dihasilkan yang paling tinggi dari case 1, begitu juga selanjutnya dapat dilihat pada layar yang tertera. Demikianlah presentasi OpenLCA dari kelompok kami, Pet Battle. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Bu.